Saya itu pernah dulu di pondok itu Ustadz belajar tentang sekilas belajar tentang kitab Qurratul Uyun, tapi nggak sampai hatam. Saya kebetulan tadi saya bawakan kitabnya ini Qurratul Uyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel terpopuler, terfenomenal, Ya, bombastis. Wah, bersama saya kali ini Indana Zulfa yang akhirnya masuk channel Misikru. Hari ini karena temanya masih di rumah saja, hashtag di rumah saja, jadi kita akan membahas sesuatu yang sederhana, yang bisa dinikmati oleh kalian semua. Ini yang lagi marak Ustadz, yang lagi marak, yang lagi di mana-mana itu terngiang-ngiang. Apa? Tentang lagu Aisyah. Ya benar. Bagus itu. Sudah lihat kan di YouTube kan ya? Pernah lihat dari beberapa versi cover seperti Nisa Sabian, terus Ria Ricis dan yang lain-lain itu kan banyak tadi ya. Lagi marak-maraknya lagu Aisyah dan menceritakan tentang keromantisan Aisyah dan Rasulullah gitu. Tapi sebelum itu saya kenalkan dulu, beliau ini adalah ustadz saya dulu di pondok dan sekarang juga ustadz saya di pondok Wahid Hashim, mengajar bahasa Arab dan juga yang pertama kali mencetuskan, benar nggak? Mencetuskan Misikru ini gitu. Jadi beliau ini masya Allah sekali. Dia juga alumni the best. Sekarang ini ambil waktunya aja susah ini. Sekarang sudah jadi bu guru lagi. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Biasanya yang duduk di sini kalau nggak Dinda Cuita, Hafidho. Sekarang di apa jadi? Di apa itu? Ambil alih oleh saya. Dibajak. Sekali-kali lah ya masuk channel Misikru kapan lagi. Ya, tapi seru kok. Insya Allah begitu. Ya, semoga saja viewersnya banyak. Jangan lupa subscribe dulu, like, comment, share semuanya. Ya. Jangan sampai kalian yang lihat nggak subscribe. Kita kembali lagi ke pembahasan awal. Ya. Seperti yang sekarang masih marak-marak itu Ustadz ya. Ada lagu Aisyah romantisnya, aduh itu nggak enak suara saya. Lagu itu lagi marak-maraknya Ustadz. Nah, saya ini penasaran, saya ini pengen tahu dari lagu tersebut apa benar seperti itukah Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah? Ya baik. Memang sih kalau saya lihat perkembangan lagu Aisyah itu masuk trending hampir berapa tuh 20-an channel lah. 16 kayaknya. Trending di YouTube, trending di Indonesia karena saking bagusnya lagu tersebut. Termasuk ada juga yang membahas tentang hal-hal yang lain, liriknya atau kesopanannya. Di luar semua itu saya pribadi ikut support lah dengan adanya lagu tersebut, karena akhirnya kaum milenial, kaum muda di Indonesia ini sudah mulai mengenal kisah-kisah tentang Rasul. Itu menurut saya poin plus, karena kayaknya dakwah itu lebih mudah kalau dengan lagu. Yang selanjutnya saya juga sempat lihat komentar netizen, satu yang membuat saya menarik. Apa itu Ustaz? Saya lupa ada siapa yang komen itu, pokoknya isinya begini: alhamdulillah akhirnya lagu religi yang sudah mulai trending ini menunjukkan bahwa semakin dekat bulan Ramadan ada tanda-tanda kesegaran. Jadi umat Islam sudah mulai menyambut bulan Ramadan dengan adanya trending lagu Aisyah itu sih. Kalau untuk kebenaran liriknya ya memang ada hadisnya. Ya Allah, gitu ya. Jadi ternyata teman-teman, di dalam lirik lagu Aisyah itu benar-benar yang sudah
atau yang dilakukan Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah seperti itu. Berarti sosok Rasulullah ini sangat-sangat romantis. Nah itu Ustaz. poinnya di situ. Sebenarnya dari lagu itu saya menangkap sisi romantisnya Rasulullah. Jadi nggak hanya kepada Sayyidah Aisyah sebenarnya. Rasulullah itu manusia, lelaki, suami paling romantis dunia. Manusia, suami, paling romantis. Iya, sudah nggak ada bandingannya sudah. Rasul itu uswah hasanah di semua hal. Di ibadahnya, di romantisnya tadi, karena kita sekarang bahas keromantisannya, kepada semua istrinya pun Rasulullah sangat romantis. Kira-kira nih, selain yang ada di dalam lagu itu, romantis apa lagi yang Rasulullah tunjukkan kepada Sayyidina Aisyah atau kepada istri-istri yang lainnya? Sayyidah Aisyah ini yang sering cemburu sebenarnya. Saya baca Sering cemburu? Iya, saya baca beberapa hadis itu di buku-buku juga sering cemburu. Cemburu dengan istri-istri Nabi yang Ya. lainnya. Ya, Iya. maklum kan, cewek. Iya, saya juga tadi kepikiran gitu, Tat. Iya. Istri Rasul ini kan banyak. Hmm. Sayyidina Aisyah ini istri yang ketiga ya, Ustaz. Ya. Istri yang ketiga. Bagaimana nih Ustaz ya? Nabi bisa membagi semuanya, membagi rata. Kan Nabi ini kan adil kan Ustaz. Iya. Itu bagaimana bisa Nabi itu bisa dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga itu bisa adil. Dan bagaimana tanggapan Sayyidina Aisyah, karena sekarang kita membahas Sayyidina Aisyah ya Ustaz. Bagaimana tanggapan Sayyidina Aisyah melihat Nabi dengan istri yang lain? Ya. Seperti itu. Kalau keadilan Rasulullah memang didukung dengan wahyu ya. Jadi ketika ada sesuatu pasti solusinya wahyu. Jadi Allah menurunkan wahyu untuk menghadapi semua masalah yang sedang dihadapi oleh Rasul. Termasuk salah satu cerita Sayyidah Aisyah itu cemburu pada suatu hari. Kan Rasul itu salah satu bentuk keadilannya adalah ada jadwal untuk sekarang di rumah istri yang mana. Di Rasul selalu dalam satu minggu itu ada hari-hari atau waktu-waktu di mana Rasul harus ke rumah istrinya. Pada suatu hari saat jadwalnya di rumah Sayyidah Aisyah. Jadi Rasul di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian ada budak lah atau pembantu lah ya, pembantu mengetuk pintu mau masuk ke rumah Rasulullah, dibuka sama Sayyidah Aisyah. Pembantu itu memberikan makanan dari istri yang satunya lagi. Akhirnya apa yang terjadi dengan makanan itu ditumpahkan oleh Sayyidah Aisyah sampai nampannya pecah. Itu redaksi maknanya dikasih nampan atau wadahnya lah. Wadahnya itu pecah. Sakit hati. Padahal Rasul tahu. Rasul itu di depan dan melihat. Rasul melihat proses itu penumpahan atau Jatuhnya nampan itu. Dan Rasul apakah memarahi Sayyidah Aisyah? Enggak. Rasul menghampiri keduanya, Sayyidah Aisyah langsung ya purik lah ya. Purik bahasanya. Iya. Dia langsung malingkan muka, kembali ke tempatnya. Langsung Rasulullah mengambil makanan tadi, dikumpulkan kembali, kemudian nampannya yang pecah disisihkan, ambil nampan yang baru, terus ngomong ke pembantunya tadi, ibumu sedang cemburu. Jadi gitu. Jadi kayak apa ya? Sing sabar, ibumu sedang cemburu. Kan gitu. Akhirnya untuk kembali ke istri selanjutnya, iki nampane, ini nampannya, kembalikan lagi ke ibundamu yang satunya. Saya baca sambil Masya Allah, begitu sweetnya kisah. Ustaz saja yang baca seperti romantis begitu Rasulullah bersama istri-istrinya. Makanya lah, jadi apa ya, kita harus betul-betul meniru apa yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana juga perempuan santriwati itu ketika di rumah, manfaatkanlah kegiatan di rumah itu, walau di samping tugas, ibadah, baca sirah-sirah tentang dengarkan ya, sahabat. dengarkan ini petua dari Ustadz kita. Saya itu pernah dulu di pondok itu Ustadz belajar tentang sekilas belajar tentang kitab Qurratul Uyun, tapi nggak sampai hatam Ustadz ya. Karena saya itu belajarnya pas saya kelas 3 SMA. Jadi sayang sekali. Seandainya kalau hatam, sekarang sudah nikah kali. Masya Allah, menakutkan. Nah itu Ustadz, di dalam kitab itu membahas tentang Sayyidina Aisyah dan Rasulullah. Nah kalau kita kan tadi Ustadz sudah membahas dari
banyak nih Ustaz ya, beberapa versi buku atau kitab yang membahas tentang beliau berdua ini. Nah, kalau menurut Ustadz yang lebih tahu, yang lebih mahir tentang Mahir Zen. Mahir Zen. Saya kan Mahir Zen. Ya udahlah, dialah diain aja. Tentang Sayyidina Aisyah dan Rasulullah di dalam kitab Qurratul Uyun ini, tanggapan Ustadz bagaimana? Ya, kalau dengar atau kita kalau bahas tentang Qurratul Uyun, ini pasti teman-teman santri luar biasa lah responnya. Sama sih, saya juga dulu ketika di pondok, Qurratul Uyun ini jos lah Gitu ya? pokoknya. Tapi saya enggak, saya biasa aja. Enggak ya? Biasa. Periksa biasa. Ya Allah, Dokter gigi. kalau itu di gigi. Dokter jiwa lah ya. Saya kebetulan tadi saya bawakan kitabnya ini Qurratul Uyun. Saya tuh suka awal pembukaannya. Jadi mungkin saya bacakan ya biar ada ngajinya, biar tahu kalau kita santri. Ya Allah, janganlah Tan. Gimana gitu? Qurratul Uyun ini li Syekhil Imam Asy-Syarif Al-Hammam Al-Alim Ar-Rabbani wal Arif As-Somadi Abi Muhammad Maulana Ad-Tihami. Ini yang pertama saya buka di mukadimah itu ada seperti ini. Wa qala billahil azim laqad haddatsani Israfil. Wa qala billahil azim laqad qala Allah Ta'ala ya Israfil bi'izzati wa judi wa karami man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab marratan wahidah ishhadu alayya anni qad ghafartu lahu wa qabiltu minhul hasanat wa tajawaztu 'anis sayyi'at wa la ahriqu lisanahu finnar wa ujiruhu min adzabil qabr wa adzabin nar wa adzabil qiyamah wa yalqani qabla al anbiya wal awliya ajma'in. Artinya adalah tahu kan artinya? Tahu. Ya, lulus kok Madin kok. Ya Allah. Allah berfirman mengatakan kepada malaikat Israfil, wahai Israfil, bi'izzati, demi kemuliaanku, wajudi dan sifat dermawanku, wa karami dan kemuliaanku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab marratan wahidah, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian disambung dengan Al-Fatihah satu kali marratan wahidah, maka saksikanlah wahai kalian semua ini juga kepada malaikat, alayya ani, aku telah mengampuni dosa-dosanya dan aku telah menerima semua kebaikannya dan kuhapus semua keburukannya dan aku tidak akan membakar lisannya di neraka dan aku akan menyelamatkan dia dari azab kubur, azab neraka, azab yaumul qiyamah. Kemudian dia akan menemuiku qablal anbiya, sebelum nabi dan aulia semuanya akan menemuiku sebelum mereka semua. Ini mau coba bismillah ya. Hanya membaca bismillah saja dan kemudian disambung dengan Al-Fatihah itu pahalanya sangat sebanyak tadi itu sudah. Makanya kalau mau apapun lah, melakukan apapun diawali dengan bismillah. Lah itu loh. Makanya di pondok itu ada tawasul. Sebelum memulai pelajaran tawasul. Atau mau baca zikir apapun tawasul. Karena ini fadilahnya banyak Fatihah di situ. Dan untuk tentang Sayyidah Aisyah yang belum saya sampaikan tadi begini. Sayyidah Aisyah ini termasuk istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang fikih, tentang apa namanya, ini yang di sini ini rumah tangga itu juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dia juga terkenal dengan orang yang zahidah, faqihah, orang yang zuhud dan ahli fikih. Itu Sayyidah Aisyah. Jadi salah satu hadis yang saya baca di Qurratul Uyun itu yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tentang kapan waktu menikah itu. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa buniya bi fi Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat ahdha indahu minni. Jadi begini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata tazawwajani Rasulullah itu menikahiku di bulan Syawal. Kemudian tinggal bersamaku juga di bulan Syawal. Jadi kenapa kok orang-orang itu nikah di bulan Syawal? Nah, itu banyak kan? Iya. Ini ikut
pernikahannya Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. Kejawab. Saya aja bertanya-tanya Ustadz, kenapa di bulan Syawal tuh sangat banyak undangan di rumah? Itu, jadi siapkan tabungan Oke. untuk di bulan Syawal. Untuk kalian yang mau nikah, siapkan tabungan Syawal. Ya, itu untuk meniru Sayyidina Aisyah. Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah, pernikahannya di situ. Kemudian ada sih hadis yang menunjukkan keromantisan Rasulullah. Kenapa Rasulullah kok memperlakukan istrinya dengan romantis, misalkan menggandeng tangan, kemudian mengajak bermain, lari-lari. Itu ada fadilahnya sebenarnya. Kita carikan dulu hadis yang menunjukkan tentang fadilahnya membahagiakan istri. Ini cocok juga untuk kalian para calon suami dan suami. Tolong didengarkan baik-baik ya. Ini fadilah membahagiakan istri. Calon suami itu ada mention nggak ke siapa gitu? Nggak ada. Saya enak baik-baik kok. Iya. Gak apa-apa kan calon suami. Iya, calon suami. Oke. Para suami dengarkan baik-baik. Nih, dari Sayyidah Aisyah juga. An Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha bi yadi imraatihi yurawiduha kataballahu lahu hasanat. Barang siapa, kalau Rasulullah bersabda, barang siapa yang memegang tangannya, tangan istrinya, menggandeng tangan istrinya, kemudian yurawiduha, membahagiakannya, merayunya. Jadi gombal itu ternyata ada fadilahnya. Tapi kalau ke istrinya loh ya. Iya tadi. Merayu, menggoda istrinya, kataballahu lahu hasanatan. Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Wa maha anhu sayyi'atan, dan dihapus semua keburukan atau kejelekan. Wa rafa'alahu darajatan, dan diangkat derajat. Menggandeng, merayu, dapat kebaikan, kejelekan dihapus, derajat ditinggikan. Itu kalau sudah banyak suami atau banyak istri. Ada lagi, wa in anaqoha, dan jika memeluk istri, kataballahu lahu asyra hasanat. Dicatat oleh Allah, jadi saya misalkan ya, dicatat oleh Allah memeluk ustadzah gitu 10 kebaikan. Ya Allah. Makanya kalau sudah menikah itu banyak sekali pahala yang dengan mudah memegang tangan dapat kebaikan, kejelekan dihapus, derajat ditinggikan. Kalau memeluk mendapat 10 kebaikan. Kalau ustadz merangkul, memeluk dan memegang tangan, ya Allah, jangan dipraktekkan. Nanti saya jadi dapat. Nah itu betul. Kalau kepada istri begini, selain istri, selain suami, dosanya mughaladzah. Ya Allah, mughaladzah sama kayak najis ya. Iya. Terlalu besar. Dosanya murakkab, ya besar. Makanya ternyata ini lagi masih banyak ini. Memeluk 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan. Wa rafa'alahu asyra darajat, dan derajatnya ditingkat 10 kali. Kalau tadi memegang satu kan ya, satu kebaikan, satu keburukan dihapus, satu derajat diangkat. Ini 10 derajat diangkat. Ini yang memeluk. Wa in qablaha, jika mengecup istrinya, ya Allah, saya masih itu ditulis berapa? 20 kebaikan, dihapus 20 keburukan, diangkat 20 kali derajatnya. Itu makanya Qurratul Uyun itu ya keren lah pokoknya. Iya. Ini jujur ya Tat ya. Ya. Baru kali ini kan bab akhir kan. Karena saya dulu belajarnya bab awal. Ya. Dulu saat saya belajar kitab Qurratul Uyun ini Ustaz, nggak pernah kayak ada Qurratul Uyun nggak seminat itu Tat. Tapi pas tahu belakangnya kayak gini Tat, jadi ayo kita belajar lagi dari awal. Ngaji lah. Siap-siap lah. Atau nanti kita buat konten ngaji Qurratul Uyun aja. Ya Allah, rame dong Tat. Jangan dong. Ya nanti ada juga bab yang lebih dalam lagi, dan itu harus ngaji face to face. Ya langsung ngaji. Tapi kalian ya, buat kalian yang mau Ustadz buka channel atau buat channel tentang ngaji kitab Qurratul Uyun, bisa komen di bawah.
siapa saja yang mau. Jadi buat kalian yang liburnya di rumah, yang di rumah saja, khususnya untuk santriwati, santriwan, cocok ini ya. Jadi komen di bawah sebanyak-banyaknya. Kurang satu tadi sebenarnya, ini keren nih, kurang satu ini. Ya Di Allah. riwayat yang lain, man la'aba zaujatahu. Ini redaksinya man la'aba zaujatahu kataballahu lahu, mengajak bermain istrinya. Kalau Rasulullah kan berlari atau kalau zaman sekarang mungkin diajak shopping lah ya. Iya, Pasti seneng nih. beli Itu. cimol. Oh, bukan. Jadi man la'aba, barang siapa yang bermain, bersendagurau, bercanda dengan istrinya, diganti dengan Allah, ditulis sebagai 20 kebaikan, dihapus 20 keburukan. Kalau menggandeng tangannya 40. Pokoknya yang tadi itu ya. Kemudian memeluknya diganti 60. Sudah Ustaz salah. Kemudian sampai yang terakhir nih, yang terakhir. Fa idza ihtasala. Ini sampai nanti ada yang begini, ada yang tidur dengan istrinya, itu kebaikannya khairun minad dunya wa ma fiha. Ya Allah, kebaikan dunia dan isinya. Itu kalah lebih baik tidur bersama istri atau suami, itu mengalahkan kebaikan di dunia dan isinya. Wa ihtasala ini loh. Jika mandi, Sudah, stop. Jangan diteruskan. Sudah ya. Jadi buat kalian yang ingin konten ini terus jalan, kalian pengen tahu kalau tadi udah pegang tangan, sudah mengecup kening ya Ustaz, sudah memeluk, dan ya itulah yang terakhir kalian tahu sendiri. Kalau nggak tahu silakan di tap ke belakang dan didengarkan lagi. Itu pahalanya udah 10, 1, 10, 20, 30 sampai 40. Dan yang terakhir yang Ustadz bacakan ini, jika mandi. Pengen tahu kan gimana kelanjutannya? Komen yang banyak, jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan nanti bakal ada part selanjutnya tentang kitab, maaf permisi Ustadz, urut dulu ya. Pengen tahu kan? Harus tahu. Ustadz ngintikan harus tahu. Jadi kalian semua harus like, comment, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Nanti kita bakal buat part selanjutnya tentang mandi. Mandi guys, mandi. Jadi jangan lupa tetap di rumah saja. Jaga kesehatan. Ibadahnya ditingkatkan, banyak berdoa agar semua wabah ini diangkat oleh Allah, Amin. diganti dengan rahmat yang lebih baik lagi Amin. untuk menyambut bulan suci Ramadan. Amin. Jadi cukup sekian dulu perbincangan kita tentang Sayyidina Aisyah dan Rasulullah. Dan kalau kalian pengen lebih lagi, jadi harus komen sebanyak-banyaknya. Ustadz ya? Cukup sekian, maaf kalau ada salah kata, kalau ada salah ucap atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena apa Ustadz? Pembajakan misi kru. Membacakan isi kru. Jarang-jarang loh, biasanya Aiza, Aziza, Dinda, Iya. Ustadz. Biar ada yang baru kan? Nah, biar ada yang baru. Jadi, Lain kali nanti saya ingin buat konten dengan alumni. ya, Terutama alumni yang berprestasi. Alumni yang sudah lulus, yang sudah menjadi orang-orang yang sukses, bagi-bagi ilmu lah. Nanti kita share di konten misi kru. alumni saya dong. Iya, pokoknya alumni lah. Siapkan diri kalian guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.